Tengger Semeru. Sepanjang perjalanan dari Tegal, hujan turun sangat deras. Sopir bus mengurangi kecepatan dalam berkemudi agar tetap menjaga keselamatan semua penumpang yang dibawa. Dari masuk tol Adiwarna Tegal, Alisa menghabiskan waktunya untuk tidur. Begitupun dengan suaminya, tubuh kekar Zaka menjadi sandaran untuk istrinya. Sesekali Alisa mengeluh merasa kedinginan. Untung saja mereka membawa selimut kecil bermotif kartun yang bisa mengurangi rasa kedinginan yang mereka alami. Zaka sebenarnya merasakan pegal pada bagian lengannya, namun harus bagaimana lagi? Alisa sangat membutuhkan kenyamanan untuk beristirahat. Mas, ucap Alisa melepas pelukannya, sambil mengucek-ngucek kedua matanya. Dalam sayang? Zaka menjawab dengan spontan. Sebenarnya mata Zaka tertutup dan empunya mencoba untuk tertidur, namun telinganya masih mampu mendengar suara yang keluar dari orang yang ada di dekatnya. Sampai mana, Mas? Ngawi sayang? Jawab Zaka, sambil melihat layar ponselnya yang menunjukkan lokasi keberadaannya sekarang. Mas, aku kok lapar ya? Ucap Alisa sambil memegangi perutnya. Tadi bawa tahu bakso sama risoles kan? Bawa Mas, tak taruh di bagasi atas. Bentar ya, Mas ambilin. Zaka berdiri lalu mengambil bungkusan kresek putih yang ada di bagasi atas. Sama minumnya sekalian, Mas. Aku haus. Iya sayang. Zaka duduk kembali ke posisi awal, lalu membukakan botol minuman dan langsung menyodorkan ke istrinya. Mau disuapin yang? Ucap Zaka sambil membuka kresek yang ada di tangannya. Nggak usah, Mas. Alisa mulai asyik mengunyah sambil melihat pemandangan di jalan melalui kaca samping. Mas, masih jauh ya? Ucap Alisa menoleh ke arah Zaka. 4 jam lagi sayang. Mas, aku kebelet pipis. Ucap Alisa lirih di telinga suaminya. Setengah jam lagi berhenti di rumah makan yang, sabar ya. Yah, kenapa nggak bilang sih, Mas? Tahu kalau bentar lagi berhenti di rumah makan aku nggak mam tahu sama risoles. Ucap Alisa merasa menyesal karena sudah menghabiskan 3 tahu bakso dan 2 risoles. Udah ndak apa-apa, dimam sayang. Mubazir kalau ndak dimam. Nanti kamu juga belum tentu mau mam nasi di sana. Emangnya masakannya ndak enak, Mas? Ya enak aja sih, tapi barangkali sayang males mam. Mending mam ini dulu sambil ganjel perut. 30 menit berlalu. Benar kata Zaka, bus yang mereka tumpangi akhirnya sampai di rumah makan prasmanan yang ada di Ngawi. Sudah banyak bus dari berbagai kota yang terparkir di sana. Rumah makan tersebut memang tidak pernah sepi, setiap jam selalu ada rombongan bus yang datang. Semua penumpang turun untuk melaksanakan sholat dan makan. Sayang mau mam dulu apa sholat dulu? Sholat dulu ya, Mas, nanti baru mam. Ya sudah, ayo ke mushola dulu. Ucap Zaka sambil mengandeng tangan istrinya menuju ke mushola. Setelah selesai sholat dan mengambil makanan, mereka berdua bergabung satu meja dengan Anjani dan Jafran. Jafran dan Anjani terlihat dekat dengan mereka karena keluarga Jafran masih memiliki hubungan kerabat dengan keluarga Zaka. Saat masih kecil mereka berdua begitu dekat. Mam yang banyak, Lis. Ucap Anjani melihat makanan di piring Alisa sangat sedikit. Aku baru mam tahu bakso sama risoles ini masih agak kenyang, makanya aku ambil nasi sedikit. Oh gitu? Ya udah jangan dipaksain, nanti takutnya malah mual. Alisa mengangguk. Setelah selesai makan, Anjani dan Jafran pamit untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu, sedangkan Alisa dan Zaka masih belum beranjak dari tempat duduknya. Saat bersantai sambil melihat sekeliling, tiba-tiba Alisa melihat anak kecil, kurang lebih berusia 3 tahun sedang menikmati es krim. Seketika jiwa Alisa meronta-ronta ingin menikmati es krim malam itu juga. Mas Zaka, dalam sayang, kenapa? Aku pengen beli es krim, Mas. Nggak boleh sayang. Malam-malam kok makan es krim? Pengen Mas, boleh ya Mas, please. Alisa memohon sambil memegangi lengan Zaka. Hujan sayangku, nggak boleh minum es krim. Nggak baik,
nanti saya yang pilek. Mes aku pengen banget. Boleh ya? Ya mas. Boleh gitu, bilang iya boleh. Kok susah amat sih mas? Mas Zaka. Alisa merengek seperti anak kecil sambil mengoyangkan lengan Zaka, dengan harapan segera diberi izin. Zaka tak tega kalau istrinya sudah dalam moda merengek seperti ini, akhirnya dengan terpaksa Zaka mengizinkannya. Ya udah ndak apa-apa. Beli satu aja ya. Iya mas siap. Mas Zaka mau es krim juga ndak? Atau mau nitip minuman yang lain? Alisa sangat senang, ia langsung berdiri dan membuka resleting tasnya yang ada di atas meja. Mas nitip po cari suat aja sayang. Oke mas. Bentar ya, tak tinggal dulu. Ucap Alisa sambil mengambil dompetnya di tas. Sayang berani gak kesana sendiri? Ya beranilah, udah gede masa gak berani. Hahaha, ya udah, mas tunggu di sini ya sayang. Iya mas. Setelah membeli es krim dan minuman untuk Zaka, Alisa kembali menghampiri Zaka, lalu menikmati es ceram yang sudah dibeli sembari menunggu aba-aba dari tour guide bus mereka memulai perjalanan kembali. Setelah semua penumpang selesai melaksanakan sholat dan istirahat, bus yang mereka tumpangi kembali melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan menuju Probolinggo hujan masih turun, namun tidak selebat saat perjalanan dari Tegal. Lampu di dalam bus mulai dimatikan. Rupanya lagu yang dibawakan oleh Naiki Ardila dan hujan yang menemani perjalanan malam itu mampu menghipnotis semua orang hingga dengan mudah mereka semua terlelap kembali. Kurang lebih 4 jam perjalanan dan waktu sudah menunjukkan jam 2:30 dini hari. Bus yang mereka tumpangi sudah memasuki kawasan Gunung Bromo. Sebagian penumpang sudah mulai terbangun, nampaknya hawa dingin Gunung Bromo sudah menyambut kedatangan semua wisatawan yang datang. Bus yang mereka tumpangi berjalan sangat pelan dikarenakan medan di area tersebut nampak begitu mengerikan. Naik, turun, hingga melewati jalan berkelok dan tikungan yang tajam. Alisa tak hentinya merapalkan sholawat sambil mengamati pemandangan luar dari kaca sebelahnya. Kabut yang menyambut mulai menutupi sebagian kaca bus yang bening. Lampu penerangan di dalam bus mulai dinyalakan. Tour guide mulai menyalakan mikrofon untuk memberitahu semua penumpang supaya segera bangun dikarenakan beberapa menit lagi bus yang mereka tumpangi akan segera tiba di parkiran atau tempat penjemputan penumpang. Sebelum turun, tour guide memberi arahan-arahan kepada semua penumpang. Setelah sampai di lokasi tempat parkiran bus, diharap untuk semua wisatawan langsung menaiki mobil jeep yang akan membawa mereka ke lokasi penanjakan 2 Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi yang aktif di Indonesia yang letaknya berada di 4 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Karena memiliki banyak sekali ragam keindahan di sana Gunung Bromo menjadi salah satu objek wisata utama di Jawa Timur. Gunung Bromo dipercaya oleh masyarakat suku Tengger yang beragama Hindu sebagai gunung yang suci. Oleh sebab itu di setiap tahunnya selalu diadakan upacara adat yang diadakan di Pura Luhur Poten yang berada di kaki Gunung Bromo. Setelah sampai di tempat parkiran bus semua penumpang mulai bergantian untuk turun. Dari dalam terdengar suara pedagang topi, sal maupun sarung tangan menawarkan dagangannya. Tak heran memang hawa di gunung terasa begitu dingin, siapa saja yang tidak terbiasa dengan hawa tersebut akan terasa menggigil. Sayang, mau belikan topi? Sal sama sarung tangan? Beli sal sama topi aja mas. Aku bawa sarung tangan kok. Ini di dalam tas aku udah bawa sarung tangan sekalian punya mas Jaka. Ya sudah, bentar yang tak belikan. Ayo, sal. Kupluk, sarung tangan, sepaket 100.000. Mau beli pisahan juga boleh. Ayo dipilih. Beberapa penjual sudah mulai menawarkan dagangannya kepada semua wisatawan. Bahkan mereka sudah berdiri di depan pintu keluar bus. Zaka turun terlebih dahulu untuk membelikan syal dan topi untuk istrinya. Mas harganya berapa? Tanya Zaka sambil memegang syal dan kupluk yang dibawa oleh penjual. Satu paket 100 saja mas murah. Sudah dapat 3 jenis. Kalau beli kupluk sama syal aja berapa mas? 80.000 mas. Oke mas saya ambil. Setelah membeli syal dan topi untuk Alisa,
Zaka kembali ke dalam lalu mengajak istrinya untuk segera turun karena sebagian wisatawan sudah ada yang berangkat menaiki jeep. Zaka keluar sambil mengandeng istrinya mencari jeep yang masih kosong. Lisa, Zaka, ayo naik sini, cepetan! Anjani memanggil mereka untuk segera menaiki jeep. Rupanya di bagian depan sudah ada penumpang yang menunggu. Zaka, Alisa, Anjani dan Jafran akhirnya duduk di kursi belakang saling berhadapan. Sopir jeep mulai menjalankan mobilnya. Hawa dingin meruak seolah menyambut kedatangan semua wisatawan. Mas dingin! Ucap Alisa sambil memegang lengan Zaka dengan erat. Dingin! Sini mas peluk, tangannya dimasukin ke jaket mas yang... Alisa mengangguk dan segera berlindung ke dalam pelukan suaminya dan tangannya ditaruh ke dalam jaket Zaka. Alisa sesekali mengeluh tak merasa nyaman karena jalanan yang menanjak dan berkelok. Duh! Sudah bisa dibayangkan dong, bagaimana mesranya mereka berdua. Rupanya pasangan di depan mereka juga tak kalah mesranya. Anjani menaruh kepalanya menunduk di paha Jafran. Tangan Jafran melindungi tubuh istrinya memberikan kenyamanan. Perjalanannya berapa jam Pak sampai lokasi penajakan? Tanya Zaka memulai obrolan karena sedari perjalanan belum ada yang membuka suara. 1 jam mas? Masnya wisatawan dari mana? Saya dari Tegal Pak. Oh Tegal? Orang apa urek kepenak ya mas hehe. Hehehe, bisa-bisa aja Bapak ini. Pak maaf di atas ada masjid kan? Oh ada mas? Mas maaf, nanti berhenti di masjid dulu ndak apa-apa ya. Ucap Zaka kepada penumpang yang berada di kursi depan. Oh iya ndak apa-apa mas. Liburannya liburan asal jangan sampai melupakan ibadah mas. Paling ya telat berapa menit. Nanti sampai atas masih bisa menikmati sunrise mas. Iya mas betul. Zaka begitu lega, untung saja kali ini ia bersama orang-orang yang bisa memahami kondisi. Walau bagaimanapun keadaannya sholat adalah kewajiban utama bagi semua umat muslim yang melaksanakannya. Pak nanti sampai parkiran jeep ke atasnya langsung bisa jalan kaki? Tanya Zaka kembali memulai obrolan. Kalau jalan kaki bisa mas, tapi itu masih jauh mas, saya sarankan naik ojek aja mas. Soalnya masih ada 1 km lagi dari parkiran menuju penanjakan. Kalau untuk tarif ojeknya berapa biasanya pak? 70.000 mas, nanti ditawar 40 atau 50 saja mas pasti dibolehin kok mas. Oh gitu. Siap pak. Pak kalau nanti ke Pasir Besisik saya masih pakai mobil jeep ini kan? Iya mas, masih pakai mobil jeep ini, nanti minta tolong dihafalin plat mobilnya saja mas. Siap pak. 40 menit perjalanan mereka berhenti di sebuah masjid besar untuk melaksanakan sholat subuh. Air di sana begitu dingin, Alisa dan Anjani sampai tak kuat menahan hawa dingin yang seolah merasuk ke dalam tubuh. Setelah selesai sholat mereka melanjutkan perjalanan kembali. Untuk menuju ke tujuan utama penanjakan 2 bisa diakses melalui pintu masuk Bromo via Cemoro Lawang Probolinggo. 20 menit perjalanan mereka telah sampai di Desa Ngadisari, Seruni, Sukapura. Kap Probolinggo akses utama menuju puncak Seruni Point. Seruni Point atau sering disebut Penanjakan 2 adalah bangunan yang berbentuk pura yang memiliki kurang lebih 256 anak tangga dengan ketinggian 2436 mdpl. Tempat ini tak kalah ramainya dengan lokasi Penanjakan 1. Sama-sama menjadi tempat favorit untuk membidik golden sunrise terbaik di Bromo. Setelah sampai mereka semua turun dari mobil jeep, rupanya sudah banyak sekali ojek yang menawarkan jasa untuk mengantarakan ke Penanjakan. Mas aku nggak mau kalau dibonceng sama tukang ojeknya, aku mau dibonceng sama Mas Zaka aja nggak apa-apa ya. Ucap Alisa berbisik kepada suaminya tidak mau dibonceng dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Iya sayang, nanti kamu dibonceng sama Mas aja. Alisa mengangguk. Zaka mengampiri 2 tukang ojek yang ada di sana. Mas maaf, kalau saya ke atasnya boncengan sama istri ndak apa-apa. Motornya saya bawa, nanti masnya boncengan sama temennya. Wah ndak bisa mas. Saya bayar 2 kali lipat wes mas. Gimana? Zaka memberi tawaran agar tukang ojeknya memberi izin untuk meminjamkan motornya. Maaf mas bukannya gitu, soalnya medannya agak susah mas.
Insya Allah saya bisa, Mas. Ojek tersebut tak langsung menjawab, rupanya ia meminta persetujuan temannya. Ya sudah ndak apa-apa, Mas. Oke, Mas, matur suwun. Zaka memberikan uang 100 ribuan 2 lembar. Untuk tarif biasa biasanya penumpang dikenakan tarif 50 ribu. Enggak, Mas, sami-sami, monggo, Mas. Motor trail Kawasaki KLX berwarna merah putih dengan plat depan N yang akan membawa Zaka dan Alisa untuk sampai ke lokasi penanjakan sudah siap. Alisa agak ragu menaiki motor tersebut, bagaimana tidak? Motor yang sangat unik dengan pijakan kaki dan tempat duduk minimalis sekaligus licin. Pada bagian belakangnya tidak terdapat bumper. Untuk saat ini Alisa sudah tidak bisa menolak. Zaka sudah terlanjur membayar ojek tersebut dengan tarif 2 kali lipat. Ayo sayang naik. Mas gimana naiknya? Susah, Mas. Sayang panjat pijakannya sambil pegangan bau Mas ya. Setelah 3 kali mencoba, akhirnya Alisa bisa naik ke atas motor tersebut. Mas, tempat duduknya licin banget. Lisa takut jatuh, Mas. Alisa sudah mulai protes kepada suaminya. Aman sayang, ndak usah takut. Sayang pegangan perut Mas yang erat ya, jalannya nanti agak susah dan nanjak yang. Ucap Zaka menarik tangan Alisa dikalungkan ke perutnya. Enggak, Mas. Alisa mengeratkan pelukannya. Zaka mulai menjalankan motor tersebut. Jalan yang dilalui menuju penanjakan memang memiliki medan yang sulit apalagi posisi jalan masih gelap, hanya ada penerangan lampu dari motor untuk sampai ke atas. Memang untuk menyetir membutuhkan konsentrasi yang penuh agar tidak terjatuh. Mas, jalannya kok serem banget sih? Lisa takut, Mas. Ucap Alisa yang mulai khawatir karena jalanan yang gelap dan posisi medan yang sangat sulit. Dieratkan pelukannya sayang, pegangan jaket Mas. Jawab Zaka mencoba menenangkan istrinya sambil konsentrasi dalam menyetir motonya. Hati-hati, Mas. Lisa takut jatuh, Mas. Iya sayang. Nggak usah takut, percaya sama Mas. 10 menit perjalanan mereka berdua sampai di lokasi penanjakan. Rupanya di sana sudah banyak sekali wisatawan yang memadati tempat penanjakan. Mereka mulai berjalan ke atas menuju ke Seruni Point untuk menikmati sunrise di pagi hari. Alisa mulai berjalan ke atas digandeng oleh Zaka. Sebenarnya untuk menuju ke puncak bisa menyewa kuda untuk mengurangi rasa kelelahan. Zaka sudah mencoba menawarkan ke istrinya, namun Alisa menolaknya. Menurut Alisa tak afdol jika sampai ke atas tidak mengeluarkan tenaga sama sekali, hitung-hitung sambil berolahraga di pagi hari. Selang beberapa menit Alisa berhenti dan mulai merasakan berat dalam bernafas. Mas, aku capek. Ayo semangat sayang, katanya pengen cepat sampai puncak. Zaka mengenggam erat tangan Alisa memberi semangat. Mas istirahat dulu, Lisa capek Mas. Ucap Alisa dengan nafas terengah-engah. Alisa menundukkan kepala memegang kedua lututnya. Ya Allah, baru jalan berapa menit kok udah kecapean ya? Gak bisa bayangin aku, orang-orang kok kiang semangat banget manjat gunung Sampak Pucuk. Aku belum setengah jalan aja udah ngeluh kayak gini. Mereka itu udah terbiasa, makanya jarang ngeluh, mau manjat setinggi apapun ya tetap semangat. Oh, berarti aku banyak ngeluh? Ya udah ditinggal aja, nggak usah ditungguin. Aku nanti bisa jalan ke atas sendiri kok. Kalau miles ke atas, aku bisa putar balik lagi ke bawah. Sayang maafin Mas, maksud Mas nggak kayak gitu. Zaka memegang tangan istrinya dan ia baru menyadari ada ucapannya yang sudah menyinggung. Lepasin tanganku! Udah sana lanjutin nanjaknya. Barangkali nanti ketemu sama cewek cantik di atas. Sayang kok ngomongnya kayak gitu. Maafin Mas yang. Zaka merangkul istrinya. Alisa terdiam, entah mengapa ia lebih sensitif akhir-akhir ini. Sayang dilanjut yuk, nanti kalau capek istirahat lagi ya. Nggak boleh cemberut, nanti sampai puncak Mas beliin bunga Edelweiss. Zaka setengah mati merayu istrinya untuk mengembalikan moodnya kembali. Selang beberapa menit akhirnya mood Alisa sudah kembali membaik. Mungkin karena diberi janji oleh Zaka dibelikan bunga Edelweiss saat sampai di puncak Seruni Point nanti.
Belum sampai puncak mereka berdua sudah bisa menikmati keindahan sunrise pagi itu. Alisa terlihat bahagia, sepasang matanya mulai menikmati keindahan ciptaan Tuhan yang begitu memanjakan dirinya. Tak henti-hentinya bibir Alisa mengucap hamdalah dan masya Allah. Nikmat mana lagi yang dapat kita dustakan? Dengan pandangan mata polos alam terbentang begitu luas, Alisa merasa berada di negeri atas awan terpampang nyata di depan matanya. Zaka senang melihat istrinya begitu menikmati liburannya, walaupun barusan terjadi drama. Namun alhamdulillah mood sang wanita sudah kembali membaik. Zaka diam-diam mencuri foto istrinya melalui belakang. Walaupun kandet namun hasilnya sangat cantik, bagaimana tidak cantik? Wanita yang berdiri di depannya adalah wanita dengan spek bidadari yang memiliki ketulusan hati yang sangat luar biasa. Tidak bisa dipungkiri sesekali sang wanita tiba-tiba ngambek dengan perubahan mood yang tak jelas. Itu semua sudah kodratnya. Menurut Zaka sekuat-kuatnya wanita ia akan meminta perhatian dan bersikap manja kepada pasangannya. Sayang madep sini, mas fotoin. Iya mas. Alisa menghadap ke kamera. Ia terlihat sangat cantik memakai syal dan topi serta jaket tebal yang menutupi tubuhnya. 1, 2, 3, sisis. Cekrek. Mas ganti gaya ya? Iya sayang, imutnya istri mas. Ayo senyum cantik. 1, 2, 3. Cekrek. Masalah bidadariku. Gumam Zaka melihat hasil foto yang diambil. Mas bagus hendak? Coba Lisa lihat. Zaka memberikan ponselnya, Alisa begitu senang melihat hasilnya. Sangat bagus, sepertinya suaminya memiliki bakat menjadi fotografer. Mas bagus banget, makasih ya. Sama-sama sayang. Sayang minta tolong fotoin mbak-mbak itu yuk. Ucap Zaka menunjuk 3 orang yang ada di dekat mereka. Iya mas. Alisa menghampiri 3 gadis cantik dengan outfit yang sangat kece sedang sibuk foto selfie bertiga. Alisa menunggu sejenak dan akan meminta tolong kepada salah satu di antara mereka untuk membantu mengambil foto untuk dirinya bersama sang suami. Mbak boleh minta tolong fotoin? Nanti gantian. Oh boleh-boleh mbak. Mana handphonenya? Alisa memberikan ponselnya lalu segera mendekat ke arah Zaka untuk berfoto bersama. Zaka merangkul mesra istrinya dengan senyuman manis yang keluar dari sudut bibirnya, laki-laki yang sangat tampan. Rupanya keromantisan Zaka kepada Alisa tak luput dari perhatian orang lain. Melihat kemesraan mereka membuat siapapun yang melihat akan merasa iri. Apakah ada tips untuk mendapatkan laki-laki seromantis dan seperhatian Zaka? Sayangnya, sampai sekarang tips itu belum mampu terpecahkan. Bukankah yang namanya jodoh itu sudah digariskan oleh Tuhan? Untuk memaknai sebuah kesempurnaan jodoh itu sendiri adalah dengan adanya saling menerima dan mampu menutupi kekurangan satu sama lain untuk membangun sebuah rumah tangga yang kuat dan harmonis. Setelah berhasil mengambil beberapa foto bersama Zaka, Alisa gantian membantu mereka untuk mengambil foto yang bagus tanpa harus berselfie. Makasih ya mbak cantik. Ucap salah satu gadis tersebut kepada Alisa. Sama-sama. Saya juga terima kasih sudah dibantu. Iya mbak sama-sama. Ya sudah, saya duluan ya mbak-mbak. Iya mbak jawab mereka bertiga serempak. Alisa pergi meninggalkan mereka bertiga. Mbak sama mas yang tadi itu kan yang naik dari swalayan Adiwarna kan? Iya betul-betul. Duh mereka itu so sweet banget tahu. Dari pertama naik, masuk ke dalam bus aja gandengan tangan. Iya, seneng banget lihat yang romantis kayak gitu. Masnya ganteng, mbaknya juga cantik banget. Nggak bisa bayangin aku, nanti anaknya cakepnya kayak apa. Mereka bertiga akhirnya duduk dan asyik membicarakan tentang Alisa dan Zaka sembari menikmati sunrise di pagi itu.